Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Media Nabila dari kelas 10G nomor absen 12. Saya di sini akan menjelaskan tentang masuknya dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Indonesia memiliki letak yang strategis sehingga sangat menguntungkan. Salah satunya Indonesia dilalui jalur perdagangan dari berbagai benua di belahan dunia. Perdagangan melalui jalur laut di Indonesia inilah yang menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Ada pula beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat yang menjelaskan tentang penyebaran ajaran Islam yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa dari India Muslim atau Gujarat di Nusantara pada abad ke-13. Para pedagang Gujarat yang datang dari Malaka selanjutnya menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu berbentuk kerajaan Islam bernama Kerajaan Samudra Pasai. Berikut yang kedua ada teori Arab yang merupakan teori tentang penyebaran Islam yang menjelaskan bahwa ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara langsung dari Arab atau Makkah. Ketika masa-masa kekhalifahan J.C. van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Karim Amrullah mendukung teori ini sebagai salah satu teori relevan masuknya agama Islam di Nusantara. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga ada teori Persia yang menjelaskan bahwa asal mula penyebaran agama Islam di Nusantara berasal dari negara Persia atau Iran. Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain Jajadiningrat mendukung teori Persia dan memberikan pendapat jika teori Persia sejalan dengan penyebaran ajaran Islam di dunia. Contoh dari kebudayaan Islam di Nusantara yang menyerupai kebudayaan Islam yang dimiliki Persia adalah kaligrafi pada makam batu nisan di wilayah Nusantara. Yang keempat adalah teori Tiongkok yang menjelaskan tentang sejarah penyebaran ajaran Islam ke Nusantara yang berasal dari Tiongkok, di mana teori ini dipaparkan oleh Slamet Mulyono dan Sumanta Al-Qurtubi. Teori ini menjelaskan tentang Muslim Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk mengajarkan ajaran Islam. Islam saat itu berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Berikutnya ada perkembangan kesultanan di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan berkembang berdasarkan lokasi pusat pemerintahan seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Para raja atau sultan memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaannya sebab rakyat lebih dahulu memeluk Islam. Bahkan banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam sebab syarat masuk Islam mudah dan tidak mengenal kasta. Selain kerajaan Perlak dan Samudra Pasai, berkembang pula kerajaan atau kesultanan lain diantaranya Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Ternate, Kerajaan Cirebon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Cynthia Diwati dari kelas 10G absen 19. Di sini saya akan menyebutkan tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. 1. Sultan Malik As-Soleh. Malik As-Soleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada 1267 Masehi. Di bawah kepemimpinan Malik As-Soleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Ia berkuasa selama 29 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. 2. Sultan Ahmad. Ia bergelar Sultan Malik At-Thohir II saat menjadi sultan di Kerajaan Samudra Pasai. Saat ia Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta mengemukakan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan Islam.
3. Sultan Alauddin Diyayat Shah. Ia merupakan seorang tokoh peletak dasar-dasar kejayaan Kerajaan Aceh. Selain itu, militer Kerajaan Aceh terkenal sangat andal karena mendapat bantuan dari Kerajaan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Diyayat Shah menyebar Islam di wilayah Aceh. 4. Wali Songo. Wali jadi tokoh penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Pendidikan, pernikahan, perdagangan, kebudayaan, kesenian, dan politik dijadikan sebagai saluran dakwah oleh Wali Songo. Berikut tokoh-tokoh Wali Songo. A. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik merupakan Wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. B. Raden atau Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan seorang wali sesepuh. C. Maulana Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465. D. Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan diberi nama Joko oleh ibu yang menemukannya di lautan. E. Syarifuddin atau Sunan Derajat. Raden Qasim atau Sunan Derajat memiliki nama kecil Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra paling kecil dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. F. Syarifuddin Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. G. Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo. Raden Said biasa dipanggil dengan Sunan Kalijogo, lahir pada tahun 1450. H. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau biasa dipanggil dengan nama Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. I. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Raden Umar Said atau biasa dikenal dengan Sunan Muria diberikan sesuai dengan tempat tinggalnya, yaitu lereng Gunung Muria. 5. Sultan Alauddin. Ia bernama asli I Manggarangi Daeng Man Rabia. Sultan Alauddin diangkat sebagai Raja Goa saat usia 7 tahun. 6. Datuk Tunggang Parangan. Ia bernama asli Habib Hasim bin Masyayak bin Abdullah bin Yahya. Datuk Tunggang Parangan berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kartanegara. Ia berdakwah bersama Datuk Ri Bandang pada tahun 1525 sampai 1589. 7. Sultan Zainal Abidin. Ia datang ke Jawa Timur pada tahun 1494 Masehi untuk menimba ilmu agama di pesantren Sunan Giri. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.